Sebagian besar kenakalan remaja itu disebabkan oleh dua hal. Jadi kalau kamu bergaul dengan yang buruk, maka kamu akan menjadi lebih buruk. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hanifah Nurhima. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pada pagi hari ini saya bersama Bapak narasumber, Bapak Wahyu Aridianto SPD. Beliau sebagai guru produktif di jurusan Teknik Pemesinan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi teman-temanku semua, adik-adikku semua yang saya cintai. Bagaimana keadaannya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak Wahyu ini pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan materi tentang kenakalan remaja dan pemberantasan narkoba. Apa sih Pak kenakalan remaja dan seperti apa bentuknya kenakalan remaja? Mari kita simak ya bersama penjelasan dari Bapak Wahyu Aridianto. Oke, sebelum kita berbicara mengenai kenakalan remaja, ada dua topik besar di situ. Yang pertama mengenai kenakalan itu sendiri, dan yang kedua mengenai remaja. Kenakalan itu sendiri kalau diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai kata dasar nakal. Nakal itu adalah sifat perilaku menyimpang seseorang yang lebih mengarah ke sisi negatif. Jadi setiap orang yang melakukan sifat penyimpangan atau tindak perilaku penyimpangan ke arah negatif, maka itu bisa dikategorikan nakal. Terus yang kedua yaitu mengenai remaja. Kita tahu bersama di sini bahwa fase kehidupan manusia itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah bayi, terus balita, dilanjutkan dengan anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya nanti. Ya. Dimana kalau kita berbicara remaja, itu pada usia remaja, di situ manusia itu akan lebih mencari faktor jati dirinya. Siapa sih saya? Bagaimana sih saya? Dan menjadi seperti apa saya nanti? Dua hal itu kalau kita gabungkan, kenakalan remaja berarti adalah remaja yang bertindak, yang berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan semestinya, yang lebih ke arah negatif sehingga dapat merugikan orang yang ada di sekitarnya dan diri kita sendiri. Jadi itu arti dari kenakalan remaja. Di dalam kenakalan remaja itu sendiri banyak sekali nanti ya yang menyebabkan apakah kenakalan remaja itu disebabkan oleh lingkungannya ataukah dirinya sendiri. Jadi faktor-faktor yang mendukung kenakalan remaja itu banyak sekali. Sebagian besar kenakalan remaja itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu faktor internal ya dari diri kita sendiri, dari si remaja itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa dari lingkungan, orang tuanya, bapak ibu gurunya yang mendidik di sekolah, dan banyak hal lagi yang menyebabkan si remaja itu berbuat menyimpang. Jadi faktor internal ya, faktor internal itu lebih cenderung bahwa si remaja itu tadi dia akan mencari siapa dirinya, bagaimana dirinya, dia akan mencontoh akan menjadi seperti apa nantinya. Apakah saya akan menjadi seperti bapak saya? Apakah saya akan menjadi seperti guru saya? Ataukah apakah saya nantinya akan menjadi seorang sosok
yang terkenal, ataukah hanya saya ikut-ikutan teman-teman saya? Itu faktor internal. Dia mempengaruhi lebih ke psikis, sifat, karakter dari seseorang. Kalau faktor eksternal adalah didikan dari lingkungan, dari orang tuanya. Contoh misalkan setiap kali seorang remaja pulang ke rumah, ya, di rumah dia sering melihat orang tuanya mungkin yang bertengkar, bermasalah, sehingga faktor psikis itu tadi yang sering dia lihat itu akan terbawa emosinya, akan membuat dirinya menjadi saya nanti di rumah akan bertengkar, akan sering melihat orang bertengkar, sehingga percuma saya ke rumah. Lebih baik saya mencari sesuatu yang lain di luar. Jadi itu salah satu contoh eksternal. Atau contoh lainnya lagi di lingkungannya. Misalkan di lingkungannya itu dia banyak lingkungan remaja masjid misalkan. Jadi otomatis mau tidak mau dia nanti akan terpengaruh terhadap lingkungan itu sendiri. Dia akan cenderung menjadi seorang yang baik, misalkan seperti itu. Nah, seperti pepatah bilang bahwa kalau kita itu ingin wangi, maka kita harus sering berkumpul dengan orang-orang penjual parfum. Jadi pepatah itu ternyata ada benarnya juga. Jadi kalau kita mengulas apa sih kenakalan remaja, bagaimana sih kenakalan remaja itu terjadi, ya seperti itu tadi. Terus untuk bentuk-bentuk daripada kenakalan remaja itu seperti apa, menurut Bapak Wahyu sendiri? Kalau dilihat dari bentuk kenakalan remaja itu seperti apa ya, itu banyak sekali bentuknya. Tergantung lingkungan yang mendidiknya, tergantung dia berada di mana. Contoh misalkan seorang remaja itu berada pada lingkungan yang suka dengan balapan sepeda motor misalnya. Berarti dia nanti akan terdidik menjadi orang yang suka dengan balapan sepeda motor tanpa memperdulikan orang lain, biasanya seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada arahan dari orang tua, bapak ibu guru, sehingga dia menjadi seorang yang suka balapan tanpa tahu bahwa balapan itu positifnya seperti ini dan negatifnya seperti ini. Terus hal lain lagi, kalau dia cenderung mencari jati dirinya seperti apa, terus temannya nanti mempengaruhi mengenai obat-obatan, dia akan berperilaku menyimpang, ya, tidak sewajarnya mengkonsumsi obat-obat tersebut. Secara langsung ataupun tidak langsung nanti akan berdampak buruk bagi dirinya. Yang lebih parahnya lagi, dia akan mengakibatkan keburukan bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau kita lihat apa sih kenakalan remaja, bagaimana bentuk kenakalan remaja, bentuk dari kenakalan remaja itu dibentuk oleh lingkungan sekitarnya dan macamnya banyak sekali. Terkadang orang lain menyebutnya dia nakal, tapi baginya itu sih fun-fun saja. Apakah nanti kenakalan remaja itu bisa menjerumus ke hal yang negatif termasuk narkoba atau bagaimana, kalau menurut Pak Wahyu bagaimana? Kalau kita berbicara kenakalan remaja itu menjerumus ke hal yang negatif, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa nakal itu tindakan perilaku menyimpang, yang tidak semestinya yang lebih ke arah negatif. Jadi kalau kita berbicara apakah bisa? Bisa jawabannya. Jadi seorang remaja bila lingkungannya nanti banyak yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka secara otomatis dia nanti akan ikut ke sana. Kenapa? Karena remaja, sifat dasar dari remaja adalah dia masih labil. Psikologinya, psikisnya itu masih labil. Sehingga dia lebih cenderung apa kata teman, ikut-ikutan teman. Jadi seperti itu. Terus bagaimana tips agar kita bisa terhindar ya dari kenakalan remaja, beserta narkoba? Untuk menghindar dari kenakalan remaja itu sendiri, bahwa sebenarnya yang pertama seperti yang saya katakan tadi adalah faktor lingkungan. Jadi
Caranya bagaimana? Kalau kita menghindar mengarah ke yang lebih baik, ya berarti kita harus bergaul ke arah atau ke teman-teman, ke kelompok yang lebih positif. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi yang mengarah ke titik positif seperti remaja masjid, misalkan, atau mungkin kelompok-kelompok Banjari dan sebagainya, atau mungkin kelompok diskusi untuk pelajarannya, itu lebih ke hal yang sisi positif. Terus bagaimana kita sebagai orang tua mendidik, ya kita hanya mengarahkan. Kalau kamu nanti bergaul dengan mereka, kamu akan jadi seperti ini. Kalau kamu bergaul dengan hal yang positif, kamu akan menjadi seperti positif, kamu akan menjadi baik. Tapi kalau kamu bergaul dengan yang buruk, maka kamu akan menjadi lebih buruk. Jadi itu cara antisipasi kita. Kalau antisipasi remajanya, ya harus pandai-pandai memilih teman, mencari teman. Bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, harus si A, si B, si C, enggak. Tapi bagaimana dia memilih, apakah si A itu baik untuk dijadikan teman, apakah si B itu baik untuk dijadikan teman. Jadi seperti itu pandai-pandainya si remaja memilih temannya nanti. Dan kita selaku orang yang lebih tua, itu wajib membimbing, mengarahkan. Kalau memang dia berperilaku menyimpang, kita luruskan kembali. Jadi seperti itu cara-caranya. Sedikit ya Bapak ya. Ya. Mungkin di bagaimana supaya siswa-siswi SMK PGRI Kota Mojokerto ini ya bisa terhindar dari hal-hal yang negatif, terutama kenakalan remaja dan narkoba. Mungkin dari Bapak Wahyu bisa memberikan pesan ya untuk siswa-siswi kita ya supaya terhindar dari hal tersebut. Oke, kalau kita berbicara bagaimana sih cara kita agar siswa-siswa kita nantinya terhindar dari kenakalan remaja, itu yang pertama kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Kita perbanyak kegiatan-kegiatan itu dari sisi sekolah, ya, seperti itu. Dengan mengadakan ekstrakurikuler yang lebih banyak lagi, sehingga menjaring siswa nantinya tidak berkumpul ya ke hal yang negatif, tidak membuat kelompok sendiri, sehingga kelompok sendiri itu nanti tanpa arahan lari ke negatif. Jadi siswa nanti akan masuk ke kegiatan-kegiatan yang positif. Terus kalau saran saya bagi anak-anak semua, ya bagi anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita agar terhindar dari hal-hal seperti itu, maka kita harus pandai-pandai memilih teman. Ya. Jangan sampai teman yang kita pilih nantinya itu mengajak kita menjadi jelek, kita mengikuti. Contoh misalkan kalau kita diajak masuk ke sumur, masa kita mau masuk ke sumur? Saya rasa enggak. Jadi bagaimana pandai-pandainya kita memilih teman-teman nanti agar kita menjadi lebih baik. Itu saja tips dan saran. Terima kasih Pak Wahyu, Sama-sama. bincang-bincangnya pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan untuk siswa-siswi SMK PGRI Kota Mojokerto ya. Ya. Khususnya. Demikian pemaparan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk siswa-siswi SMK PGRI Kota Mojokerto. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Wahyu Aridianto SPD. Sama-sama. Jangan lupa adik-adik yang ada di rumah untuk selalu mengikuti YouTube channel pada SMK PGRI Kota Mojokerto ya. Like, komen, kemudian subscribe. Jangan lupa tugasnya untuk selalu dikumpulkan di link yang ada di bawah ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis